Selamat pagi keluarga Indonesia, senang sekali saya Himawan dari Family First Indonesia bisa menyapa Anda di mana Anda semua berada. Saya percaya Anda semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, dan yang penting adalah di tengah-tengah keluarga yang mengasihi Anda dan juga Anda kasihi. Dan kembali kita akan jumpa dalam Bincang-Bincang Inspirasi Keluarga, sebuah acara bincang-bincang yang membawa atau membahas hal-hal yang penting, hal-hal yang relevan berkaitan dengan masalah-masalah keluarga. Dan hari ini kita akan bicara satu topik yang menarik tentang bagaimana menghidupi iman di dalam perbuatan yang itu akan memberi tentram di dalam pernikahan. Ya, bagaimana kita mengalami sebuah perubahan perilaku. Nah, masih dalam bulan April ini kita akan bicara mengenai hal-hal menyangkut pengendalian diri, khususnya dalam konteks kehidupan berkeluarga. Nah, topik kali ini akan membahas bagaimana menerapkan iman dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana penerapan iman ini bisa membantu mempengaruhi ketentraman dalam pernikahan dan keluarga. Dan telah hadir bersama-sama dengan saya ada Ibu Sisilia Gunawan, seorang pemerhati masalah keluarga, juga seorang pengajar dan salah satu tim pengajar juga di dalam Family First Indonesia. Selamat pagi Bu Sisil, apa kabar? Selamat pagi Pak Him, kabar baik. Iya, wah Bu Sisil, terima kasih ya di tengah-tengah kesibukan Bu Sisil sebagai pengajar, sebagai dosen, tadi Bu Sisil masih mau berbagi dengan keluarga Indonesia melalui bincang-bincang kita pada hari ini. Nah, Bu Sisil, bicara soal pengendalian diri. Iya, bicara soal pengendalian diri dan salah satu cara atau salah satu yang bisa kita lakukan untuk kita melakukan pengendalian diri adalah kita memiliki iman. Sebenarnya Bu Sisil, apa sih menurut iman ini menurut Bu Sisil? Nah, iman ini pengertiannya ada cukup banyak ya, tetapi saya jelaskan yang sederhana aja ya. Iman adalah percaya dengan yakin atas sesuatu. Ini yang pengertian umum ya. Iman adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Dan juga iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Dan kesimpulannya menurut saya begini Pak Him. Iman adalah keyakinan akan kuasa Allah, rencana Allah, perkataan Allah, dan pertolongan Allah dalam hidup saya. Itu. Oke, wow, keren banget ya. Saya tertarik lagi dengan statement Bu Sisil tadi. Salah satu pengertian iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan atau kita inginkan. Nah, Bu Sisil, 2 tahun terakhir ini selama pandemi adalah masa-masa yang tidak mudah, ya. Apapun latar belakang agama dari keluarga di Indonesia, tetapi pasti semua mengalami masa-masa yang tidak mudah dan tidak sedikit yang tergoncang secara iman. Sehingga itu kenapa kita penting sekali untuk mendiskusikan kembali masalah iman ini. Nah, Bu Sisil, di dalam masa-masa sulit, ya, kecenderungan kita sebagai manusia adalah mudah untuk mengatakan hal-hal yang negatif atau melakukan hal-hal yang negatif dalam masa-masa sulit. Atau ada juga yang mengatakan begini, Pak, nggak usah nunggu masa sulit, Pak. Di masa-masa yang biasa aja itu juga tidak sedikit yang perilaku orang-orang yang menunjukkan perilaku yang sulit mengendalikan diri, gitu ya. Nah, menurut Ibu, bagaimana iman ini dapat menolong setiap pribadi untuk mengendalikan diri, Bu Sisil? Nah, betul Pak. Di masa pandemi udah 2 tahun ini ya Pak ya, memang banyak hal yang terjadi dan kadang-kadang kita heran juga ya, maksudnya orang beriman kenapa begini ya, nggak tahan juga menghadapi apa ini masalah di pandemi ini udah babak belur begitu kan. Yeah. Dan menurut saya begini ya, kalau kita bisa tentang iman dan pengendalian diri ya, tadi iman dulu. Iman itu kan yang tersembunyi di batin ya Pak ya, tersembunyi dalam. Kalau katakan
Mana imanmu kan? Kita nggak bisa melihat iman dia, seseorang kan tidak. Tetapi iman itu harus diwujudkan, harus dikeluarkan, harus dilahirkan melalui sikap kita dan tindakan kita, tapi yang sesuai dengan perintah Allah ya. Jadi contohnya kalau orang bilang begini, saya hamil loh, kata gitu ya, tapi nggak pernah sampai berapa bulan, 9 bulan, 1 tahun nggak pernah lahir itu kan, orang pertanyakan lo hamil bener nggak? Nah begitu juga ya. Jadi iman itu di dalam harus melahirkan apa, yaitu sikap dan tindakan yang bisa dilihat orang ya. Baik. Dan juga sedangkan begini, pengendalian diri atau self control ya, itu adalah satu kemampuan, kekuatan untuk mengatur emosi kita, pikiran kita, perkataan kita, dan tingkah laku kita. Untuk gampangnya ya, pengendalian diri itu adalah rem ya, rem dalam diri kita ya. Jadi kalau hal yang tidak baik atau negatif ya kita rem ya, kita kita injak rem, akhirnya tidak nabrak seperti itu. Nah, jadi iman ini harus diwujudkan dengan suatu kekuatan untuk mengerem hal-hal negatif. Jadi itu kaitannya ya. Jadi antara iman, oke, saya punya iman. Apa buktinya kalau bicara soal pengendalian diri ya, saya mampu untuk ngerem hal-hal yang negatif. Nah, begitu Pak Him. Wah, ini menarik Bu, bahwa iman itu harus ditunjukkan, harus melahirkan, harus diwujudkan. Wujudnya dalam apa? Perkataan, perilaku, sikap kita. Nah, menariknya begini Bu, kalau kita bicara soal sikap, perilaku, dan perkataan, itu kan sesuatu yang memang kelihatan. Nah, kalau dalam dunia media sosial, gitu ya, contohnya saja gitu ya, kita kenal istilah namanya flexing, di mana orang pamer ya, kelihatannya hidupnya kaya, tapi ternyata tidak, gitu ya, baru ketahuan, wah, katanya sultan, ternyata masuk rutan, gitu ya, nipu sana sini, gitu ya. Nah, mungkin nggak Bu, seseorang yang kelihatan punya iman yang baik, oleh karena kemudian dari perilakunya yang saleh, suka nyumbang, ya, suka apa namanya, menolong orang lain, berbuat baik, kemudian ibadahnya juga kelihatan dari pakaiannya dan semuanya. Tapi kemudian tiba-tiba dia melakukan hal yang berbeda sekali dengan imannya. Apakah ini hal memungkinkan terjadi, Bu? Bisakah seseorang itu pura-pura kelihatan beriman, padahal sebetulnya mungkin imannya tidak sekuat atau sedalam seperti yang dia tampilkan, Bu? Mungkin nggak Bu hal seperti itu terjadi, Bu? Nah, itu sangat mungkin Pak, sangat mungkin ya Pak Him ya, karena itu kan kita itu bisa ya, kita bisa sepertinya action di luar ya, action di luar itu bisa ya. Jadi iman kan di dalam kan, jadi nggak ada yang tahu ya, kita nggak ada yang tahu ya. Dan iman itu seharusnya, kalau bilang iman itu saya percaya pada Tuhan, saya mentaati firman, perkataan, itu betul. Seharusnya yang keluar kan yang baik-baik kan, seperti itu. Nah, jadi tetapi kenapa yang keluar justru nggak sama ya, justru yang seperti yang cuma action doang, contohnya itu ya pamer kaya padahal cuma kaya orang kaya, seperti itu kan. Berarti itu kan ada sesuatu di dalam ya, something wrong di dalam seperti itu. Jadi seperti itu sangat mungkin ya, makanya kita kan harus hati-hati juga, jangan langsung percaya, karena manusia itu sangat mungkin lain di dalam, lain di luar. Nah, iya. Nah, pertanyaan berikutnya seringkali juga ditanyakan oleh banyak teman-teman, Ibu ya. Bagaimana kita bisa membedakan? Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini perilaku yang tulus sesuai dengan iman yang dia percayai, dan mana yang cuman kamuflase, mana yang cuman di permukaan? Bagaimana kita bisa membedakan, Bu, bahwa memang dari mana kita bisa membedakan bahwa ini perilaku yang menunjukkan iman yang benar-benar, dan ini cuman kamuflase saja? Dari mana kita bisa bedakan, Bu? Nah, itu kita bisa membedakan itu kalau kita dekat dengan orang itu ya. Kalau kita cuma lihat di sosmed ya kita nggak ngerti ya, nggak tahu, kita ngerti. Tetapi kalau kita beberapa kali lah jalan dengan dia, ngobrol dengan dia, itu akan ketahuan ya. Dan juga
terutama orang yang serumah dengan dia. Nah, itu dia. Nah, ini menarik ini, Bu. Kehidupan di rumah itu seindah warna aslinya. Yang asli ya yang di rumah seperti itu. Kalau di luar di sosmed ya kita tidak tahu, mungkin baik benar, mungkin juga nggak baik ya, kita nggak ngerti ya. Tapi kalau sesungguhnya itu kita lihat aslinya di rumah. Dan juga begini ya, kalau kita tidak bisa tahu aslinya di rumah bagaimana, tetapi kita setidaknya harus melihat, menilai dari perbuatan-perbuatan yang lain. Ya. Karena di kitab suci ya mengatakan bahwa kita lihat orang itu dari buahnya, Coba lihat tingkah laku yang lain, bukan hanya itu ya. Kok dia pamer atau flexing atau apa? Coba deh kelakuan yang lain. Itu apa dinilai? Kita bisa menilai, kita bisa memberikan konklusi sebetulnya itu asli atau tidak. Nah, begitu Pak Him. Wah, ini terima kasih Bu Sisil. Ini mengingatkan kita semua. Jadi sahabat keluarga ya, hati-hati ya. Kita belajar banyak dalam beberapa waktu terakhir ini. Tidak semua yang di medsos, ditampilkan di medsos itu sesuatu yang asli, sesuatu yang real. Ya, kita jangan terpaku dengan tidak mudah percaya dengan apa yang ditampilkan di medsos. Kemudian yang kedua, kita juga harus cocokkan ya, paskan atau lihat dari perilaku-perilaku yang lain. Mungkin perilaku-perilaku tidak hanya ketika dia berpakaian yang kelihatannya menunjukkan dia orang yang beriman yang baik, tapi juga bagaimana perkataannya, bagaimana perbuatannya, kemudian juga bagaimana dia memperlakukan orang-orang sekitarnya. Dan tadi Bu Sisil mengatakan sesuatu yang sangat baik sekali. Paling asli itu, paling nggak bisa dibohongin itu ya orang di rumah yang serumah gitu ya. Apalagi kalau masih punya anak kecil ya Bu ya, anak kecil nggak bisa diprogram ya, disuruh kalau acting seperti ini itu. Nah Bu, tidak sedikit memang sosok yang kelihatannya saleh, yang kelihatannya beriman, sabar dan santun, ternyata di rumahnya justru punya kehidupan yang berbeda sekali. Mungkin kalau istilahnya itu jauh panggang dari api gitu ya. Malah dia punya masalah dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Nah, bagaimana Bu pandangan Ibu terhadap hal ini, Bu? Nah, itu dia. Orang berkata begini, di luar seperti malaikat. Nah, kalau di dalam rumah seperti monster ya. M-nya sama kan, malaikat dan monster. Begitu kan. Nah, tadi saya kata begini ya, kalau di luar baik, lalu di rumah ya contohnya nggak baik lah, contohnya pemarah, pada di luar sabarnya, ampun ya, di rumah itu di rumah kasar, garang, egois, malas, dan pelit pula. Nah, kalau begitu ya, tadi saya katakan yang asli itu di rumah loh, yang asli itu di rumah, ya, yang asli di rumah. Nah, dan menurut saya ya, kenapa ya orang begini ya, di luar baik, di dalam pokoknya bertolak belakang lah kelakuannya. Menurut saya dia itu sebetulnya pengecut ya, pengecut menurut saya begini ya. Kenapa? Dia itu beraninya ya hanya orang-orang di rumah beraninya. Coba sama orang luar dia nggak berani. Dia baiklah, dia suka ngalah, suka memberi. Coba di rumah dia tuh, aduh ya berani dia. Mungkin kalau dia itu seorang kepala rumah tangga ya, dia yang nyari uang ya, semua dari dia, istrinya tinggal nerima, anak tinggal nerima, dia bisa semau gue karena walaupun saya tingkah saya seenak-enaknya, istri dan anak saya nggak berani melawan karena semua saya menyiapkan seperti itu kan. Nah, menurut saya itu sebetulnya ya pengecut sih dia itu kan. Nah, yang kedua menurut saya itu dia itu munafik kan. Nah, di luar, aduh dia kan mungkin seperti orang yang suci ya, di di zaman ini mungkin malaikat pun rasa minder lihat gayanya yang suci, mungkin ya seperti itu ya. Tapi di rumah beda, itu kan munafik. Di luar dia pakai topengnya, di rumah dia lepas topeng, karena kalau pakai topeng itu kan gerah kan, dia lepas di rumah, seperti itu dia munafik gitu. Dan juga yang menurut saya yang ketiga, saya melihat yang dalamnya ya, mungkin dia itu minder atau rendah diri atau harga dirinya rendah ya. Menarik, orang yang minder itu bukan berarti kedudukannya karena rendah, enggak ya. Itu masalah psikis yang bisa dibawa dari masa kecil.
Jadi kalau sekarang mungkin kedudukan tinggi, direktur apa pokoknya orang yang kelas atas lah. Tapi kalau masalah mindernya oleh Kristen tidak diselesaikan, itu bisa ada suatu action ya yang keluar di hidupnya ya. Kenapa? Kok di luar dia tuh cari pujian ya, cari pujian supaya mengobati kekurangannya, rendah dirinya supaya enak nyaman ya, kena ditambah lah. Jadi dia senang dipuji-puji ya, istilahnya itu makan puji lah dia. Selain makan nasi, makan puji juga dia. Nah, dan juga kalau dalam rumah dia juga butuh ya, butuh dapat apa itu angin untuk memompa ininya ya, kurang harga dirinya. Jadi di rumah itu biasa sok berkuasa, bossy lah, sok powerful lah, seperti itu. Dia bisa seperti itu ya. Dan saya melihat orang demikian itu ada sisi kasihan ya, kasihan karena dia tidak paham bahwa dia itu apa ini minder atau kurang harga diri, dan dia seperti mengimpor dari luar, pujilah aku, perhatikan aku ya. Di rumah dia tekan supaya semuanya ketakutan, nah nyamanlah harga diri dia. Seperti itu Pak Him, kalau menurut pandangan saya sih Pak Him ya. Wow, ini menarik Bu ya, bahwa ternyata ada orang-orang yang membangun harga dirinya, dia sadar dia minder, dia coba meningkatkan harga dirinya dengan dia yang pertama keluar, dia berusaha mendapatkan pujian. Pujian itu menjadi pemompa dia untuk meningkatkan harga dirinya, membuat dia merasa lebih berarti ya Bu ya. Nah, sementara ketika di rumah dengan pasangannya, mungkin dia mendapatkan untuk meningkatkan harga diri dengan cara yang lain, yaitu dengan dia memberikan powernya, dengan dia menunjukkan kuasanya, sehingga mungkin anaknya takut kepada dia, kelihatannya taat kepada dia, kelihatannya semuanya bisa dikendalikan dengan baik, dan ini membuat dia bisa merasa punya harga diri yang baik. Ini menarik sekali Bu Sisil. Nah, sementara di sisi yang lain kita juga ada sih kemungkinan orang-orang yang memang make up ya. Jadi dia hanya menampilkan yang baik-baik, kelihatan yang baik-baik, sehingga semuanya diatur seperti semuanya itu baik-baik saja karena dia ingin mengesankan satu citra atau satu image bahwa dia ini baik-baik. Nah, Bu Sisil, ini menarik ya. Contohnya, Bu ya, kalau kita bicara soal contoh, mungkin Ibu bisa berikan beberapa contoh perilaku hidup sehari-hari dalam pernikahan yang menunjukkan kualitas iman seseorang, Bu Sisil. Ya, kalau bilang kualitas iman dalam kehidupan sehari ya, kalau di dalam rumah ya, tentunya dia menunjukkan bahwa saya bukan number one ya, saya bukan nomor satu. Di atas saya ada Tuhan atau Allah ada ya. Ini menarik. Karena dalam struktur kitab suci itu dalam keluarga itu yang paling tinggi adalah Allah ya, Tuhan. Kedua adalah suami, yang selanjutnya adalah istri. Maksudnya dalam arti bukan istri itu direndahkan, enggak, ini masuk dalam struktur untuk saat leadership ya, kepemimpinan seperti itu. Nah, baik. Jadi kalau dia seorang suami, bagaimana sikap iman kalau di rumah, dia tahu bahwa saya di bawah Allah. Jadi dia ada penundukan dan ada ketaatan kepada Allah. Dia takut nggak semau gue lah, gitu kan? Nggak semau gue, nggak seperti tadi itu merasa dirinya itu Tuhan kecil ya, tidak demikian ya. Dan juga dalam hidupnya tentunya dia ada wujud ya, bagaimana dia itu tahu ada atasannya, dia itu pasti ada sikap untuk mau berdoa lah, membaca kitab sucinya lah, beribadah, itu pasti ada, minimal ada seperti itu, karena dia ingat ada yang di atas ya. Demikian juga kalau seorang istri juga seperti itulah maksudnya, tapi dia juga ingat bahwa karena saya bukan hai beriman ya, walaupun orang bilang emansipasi, tetapi namanya kalau berani menikah ya berani masuk mengikuti struktur dari Allah ya. Di bawah suami maksudnya itu tetap ada kepala, saya asistennya, tunjukkan dengan kepenundukan, tapi bukan seperti mau ditindas seperti itu, bukan seperti itu ya. Jadi itu ada bedanya loh Pak Him, kalau orang
beriman, ingat ada Allah, itu nanti sikapnya di rumah itu pasti ada perbedaannya. Begitu, Wah, ini menarik Ibu Sisil. Saya setuju sekali dengan Ibu Sisil katakan, gitu ya, khususnya buat para pria, termasuk saya. Saya juga seorang pria. Kalau seseorang yang beriman kepada Tuhan, tahu persis bahwa di atas dari segala-galanya masih ada Tuhan. Sehingga kalau seorang yang punya iman yang baik, ya, punya iman yang kualitasnya baik dan melakukan dengan sungguh-sungguh, salah satu wujudnya ketika di rumah pun dia nggak semau gue, ya, dia tidak semau-maunya dia, tidak otoriter, tidak merasa bahwa dia menjadi raja kecil atau Tuhan kecil. Saya suka dengan istilah itu, Tuhan kecil, gitu ya. Bahwa seorang suami yang punya iman yang baik justru akan memperlakukan istrinya dengan baik, justru akan memperlakukan anak-anaknya dengan baik, karena dia sadar, gitu, di atas dia masih ada Tuhan yang bisa, yang berdaulat, dan dia juga harus mengikuti, ya, mentaati. Ini bagus sekali, mentaati semua ketetapan dan kehendak Tuhan. Wah, Bu Sisil, ini menarik sekali, Bu Sisil. Salah satu cara kita menghidupi iman dalam perbuatan sehari-hari, ya, itu ada sebuah akronim yang menarik. Judulnya adalah X. Akronimnya X itu kalau bahasa Inggrisnya itu artinya adalah perilaku sehari-hari, tindakan-tindakan atau perbuatan. Nah, X ini adalah singkatan dari yang pertama adalah afirmasi atau penguatan. Nah, Bu, boleh nggak, Bu, bagaimana tindakan kepada pasangan yang didasarkan kepada iman dalam bentuk afirmasi? Apa sih wujud tindakan iman kita dalam pernikahan itu yang membuat seseorang itu memiliki iman yang baik dalam bentuk afirmasi, Bu, atau penguatan, Bu? Gimana, Bu? Ya, oke. Kita harus tahu dulu arti afirmasi itu apa, kan? Afirmasi. Nah, afirmasi adalah suatu bentuk penegasan, ya, bentuk penegasan yang terkait hal-hal yang bersifat positif, itu afirmasi, ya. Lalu tindakan afirmasi atau penguatan terhadap pasangan itu bisa begini, Pak Him. Kalau lihat ya pasangannya itu lagi ragu-ragu, ya, ragu memilih apa, lagi bingung kah, aduh ini saya mau beli apa, uangnya cuma terbatas, ini ya mungkin bingung, atau mungkin bingung untuk apa ini, pilih kerjaan yang mana, atau mungkin yang nggak yakin, ya, dan juga yang, ya mungkin ada juga yang pasangan kita sifatnya agak malu-malu begitu. Nah, kalau dalam kondisi ini, itu pasangan itu nggak boleh cuek-cuek, ya, nggak, tetapi harus tunjukkan yaitu afirmasi. Contoh dalam perkataan dulu, perkataan yang positif kan. Tadi afirmasi itu kan hal-hal yang positif. Contohnya, kamu pasti bisa loh, say. Nah, begitu kan. Nah, kamu mampu sayang, ya, kamu pokoknya, atau kamu mampu mas, kamu mampu kak, seperti itu ya. Itu kata-kata itu sederhana dan tapi itu ampuh, ya, ampuh untuk memberikan penguatan. Kita bilang, coba lagi deh, kamu pasti bisa, seperti itu kan, ya, juga bilang aku doakan pasti kamu bisa, ya, kasih semangat gitu, ya. Itu bukan sebaliknya, ya, kadang-kadang itu lihat pasangannya lagi ragu, lagi bingung, lagi nggak yakin, itu nggak ngerem kitanya, nggak self control kan, nggak ngedegeti, langsung aja diceramai, soalnya kan kamu sih begitu kan. Dan juga mungkin dibandingkan kalau aku begini, ya, akhirnya pasangannya tambah apa ya, tambah down, ya, nggak dapat penguatan, malah dibanding-bandingkan, apalagi nggak seperti istri tetangga itu loh berani, nah, atau suami tetangga berani, lebih down lagi, ya, seperti itu kan. Jadi itulah dalam kehidupan pernikahan, ada kadang-kadang ada satu pihak yang lemah yang perlu dikuatin, begitu Pak Him. Wow, jadi ternyata sahabat keluarga, ketika kita mengatakan hal-hal yang baik, ya, kita memberikan dorongan kepada pasangan, apalagi selama pandemi ini tidak sedikit, ya, mungkin mengalami goncangan juga, ada yang di PHK, ada yang kehilangan sebagian tunjangannya, sehingga mungkin kondisi ekonomi sudah pasti akan terpengaruh. Dan di saat-saat seperti ini, kata-kata yang keluar dari mulut kita kepada pasangan kita justru
itu menunjukkan bagaimana iman kita ya, sebenarnya. Ketika kita mengatakan seperti yang Ibu Sisi contohkan ya, wah pasti kamu karena kamu ini males nih, pasti kamu karena ini, pasti kamu karena ini gitu ya. Dan kita malah justru melecut, malah banding-bandingkan gitu ya. Wah kamu ini nggak seperti tetangga sebelah. Itu justru kita tidak boleh mengatakan hal seperti itu. Kalau kita memiliki iman yang baik, di saat-saat pasangan kita mengalami masa-masa sulit, kita harus memberikan kekuatan, kita harus memberikan kata-kata yang positif. Nah, tapi memang ini bukan bagian yang tidak mudah ya Bu Sisil ya, karena namanya emosi ya, apalagi ketika pasangannya melakukan kesalahan Ibu. Gimana caranya memberikan kekuatan ketika pasangan saya melakukan kesalahan, hal yang menjengkelkan gitu ya. Apalagi kesalahan yang sama yang berulang-ulang terus. Masa sih Bu, saya sih orang beriman sih, masa sih saya nggak boleh marah gitu ya. Gimana Bu, boleh nggak sih kalau bersikap emosional atau meletupkan emosi, itu sebenarnya boleh nggak sih Bu? Atau gimana Bu sebaiknya sebagai orang yang beriman Bu? Ya, jadi kalau meluapkan emosi ya itu dilihat, bukan berarti emosi itu langsung konotasinya buruk, enggak juga ya gitu kan. Nah, jadi itu orang juga kalau emosi itu kan perasaan kita yang meninggi ya, meninggi dan apa itu actionnya harus positif ya. Tetapi itu kan kalau konteksnya emosi yang marah, lalu kata-katanya juga jadi pedas seperti itu ya. Jadi itu kan kembali kepada tadi ya, maksudnya kalau bicara soal orang beriman ya itu iman berkaitan dengan pengendalian diri kan, seperti itu kan. Kalau kurang bisa mengerem ya belajar, belajar seperti itu. Karena kalau tetap ya merasa bahwa aku memang gini loh, memang sifatku itu begini, aku memang ceplas-ceplos ya. Menurut testing itu, aku itu temperamen kolerik loh. Menurut testing aku seperti itu. Kalau tidak mau berubah, ya tentunya keluarga yang beriman itu tentunya nggak akan damai lah, nggak akan tentram. Pasti ada korban yang terluka, lalu diam dan juga ya nggak bisa ngelawan ya, tetapi ya juga nggak senang seperti itu Pak Him. Iya. Jadi memang ketika bersikap emosional itu bisa dimengerti karena bagaimanapun juga kita manusia biasa. Tapi sebagai orang yang punya iman, kita harus sadar bahwa ini nggak boleh terus-menerus, apalagi sampai letupan emosinya kita biarkan begitu saja sampai begitu meluap gitu ya. Kita mesti belajar untuk berubah gitu ya, bahwa amarah kita, letupan emosional kita tidak membawa perubahan yang positif kalau terlalu kita umbar, tapi sebaiknya kita belajar mengendalikan diri. Wah, luar biasa Bu Sisil. Nah, sekarang bagaimana sikap iman yang ditunjukkan dalam pengakuan atau confession ya? Seringkali begini Bu Sisil, saya kalau salah, kalau saya ngaku, waduh nanti pasangan saya marahnya gitu ya. Kalau tadi Bu Sisil bilang ya, ada orang yang kelihatannya salah sampai malaikat aja minder gitu ya. Ini sebaliknya Bu, ada orang ya, kalau saya ngaku terus terang ya Pak ya, saya jujur ini. Jujur saya malah hancur Pak. Karena pasangan saya bisa marahnya itu nggak karuan sampai setan aja minder gitu. Setan kalah kejam bersama pasangan saya ketika dia emosi. Nah, apakah memang pengakuan ini sesuatu yang mutlak diperlukan, mutlak harus dilakukan dalam konteks pernikahan, atau kita boleh pilih-pilih, Bu? Kita boleh seleksi, kita boleh hati-hati mana yang perlu kita akui dengan jujur, mana yang pasangan kita nggak perlu tahu. Gimana menurut Bu Sisil? Nah, itu tadi yang ekstrim ya Pak ya. Yang ekstrimnya itu kalau ngaku nanti tambah dia marah meledak ekstrimnya ya Pak ya. Tetapi saya mau bicara dulu yang biasa, yang tidak ekstrim ya. Begini, namanya pasangan itu kadang kita bersalah, kadang pasangan kita bersalah. Itu memang seperti itulah Pak Him ya. Begini, untuk kalau bersalah ya harus berbesar hati. Nggak usah gengsi-gengsian minta maaf ya. Nggak susah kan ngomong kata aku minta maaf, kan nggak susah sebetulnya ya.
yang bikin susah itu karena gengsinya. Apalagi, sorry ya Pak Him ya, ini kaum Adam itu kadang-kadang itu tahu sih salah, pingin dan maaf, tetapi gengsinya gue kan sebagai laki-laki, gue kepala keluarga, kalau mau apalagi kalau minta apa sama istri, apalagi sama anak, aduh ya. Jadi dengan gengsinya itu malahan sok merasa nggak bersalah, itu kan bikin tambah nyebelin kata Him ya gitu. Nah, jadi ya seharusnya kalau berkata bahwa saya beriman ya, di kitab suci dikatakan juga harus minta maaf kan, itu mengaku dan minta maaf seperti itu. Nah, demikian juga yang pihak yang sebelah ya, pihak yang satunya pasangannya juga memberi maaf ya, namanya kan udah salah, mau apa kan, udah berlalu ya, udah dimaafkan, tetapi dengan catatan tanpa ungkit-ungkit lagi. Nah, ini kadang-kadang seringkali di kaum saya Pak Him ya, oke gue maafkan Pak, maafkan, tetapi nanti diungkit-ungkit lagi, kamu dulu sih, kamu dulu begitu kan. Nah, itu kan bikin sebel juga, ada males minta maaf, iya tapi diungkit lagi ya, akhirnya seperti itu kan. Nah, dan juga untuk yang ekstrim tadi ya, ada ekstrim tadi ya, itu kan, aduh kalau saya nanti minta maaf sifat pasangan saya kok minta maaf malah dia meledak malah seperti kebakaran rumah ini ya, itu juga harus berhikmat ya. Pikiran kita itu diputer, berpikir gitu kan, di kitab suci ada bilang gitu kan, perkataan yang tepat pada waktunya ya, itu seperti apa itu apel emas di pinggan perak. Nah, berarti Tuhan itu mengajarkan kita nggak asal minta maaf, yang aku minta maaf nggak asal gitu. Coba kita pikir dulu waktunya kami tepat nggak. Nah, begitu dilihat ya. Kalau dia suaminya lagi senang-senang, lagi kenyang, kita masukin enak, pokoknya udah dikipas-kipasin apa gitu kan. Nah, lagi senang hati bilang dengan waktu tepat, kata-kata yang lembut juga, yang minta maaf ya, pokoknya ya lembut tapi jangan munafik lah, pokok dengan rendah hati minta maaf banget, aku udah salah tadi begitu ya, itu dengan nada-nada yang minta belas kasihan begitu ya. Jadi itu kan kita caranya ya seperti itu, karena kalau sekali lagi ya di kitab suci itu kan tidak diperkenankan untuk munafik lah, untuk sembunyi-sembunyi, tidak diperkenankan ya. Tentunya tinggal timingnya dan juga cara ngomongnya ya, supaya nggak ada yang disembunyikan seperti itu ya. Seperti itu Pak Him ya. Ya. Ini poin yang bagus sekali Bu Sisil. Jadi bagaimanapun juga tetap kita harus bersikap terbuka, karena keterbukaan itu mengundang trust, kepercayaan, dan kepercayaan salah satu pilar yang penting di dalam pernikahan. Tetapi tadi Bu Sisil sudah mengingatkan kita semuanya harus berhati-hati juga, berhikmat ya, berbijak ya. Kita harus lihat timing waktu yang tepat, mungkin kata-katanya juga harus tepat. Dan kita harus siapkan dulu pasangan kita. Kalau memang kemudian kita merasa, bahkan kalau memang dirasa perlu melibatkan pihak ketiga juga, mungkin Bu Sisil ya sebagai mediator kita boleh ya Bu Sisil ya, yang mungkin bisa membantu menjembatani gitu ya, menjembatani. Tapi juga di sisi yang lain, sahabat keluarga juga jangan berarti begini ya, tiba-tiba ini nggak ada hujan nggak ada angin, tiba-tiba baik banget gitu ya. Suaminya baik banget, istrinya dibeliin baju, dibeliin parfum, dibeliin ini, diajak berlibur, diajak gini, nah istri malah curiga, jangan punya salah nih, mau minta maaf ini. Belum tentu ya. Belum tentu, karena bisa saja memang mungkin suaminya lagi baik. Sebaliknya suami-suami juga, kalau istrimu tiba-tiba sayang banget, menyiapkan makanan kesukaan, menyiapkan pakaian, jangan buru-buru curiga ini kayak mau minta maaf ini. Bukan berarti demikian ya. Jadi sahabat keluarga juga ya, kita perlu belajar ya bagaimana mengendalikan diri, tidak mudah untuk curiga. Nah Bu, bicara soal pengakuan tadi erat kaitannya dengan trust gitu ya. Nah, dalam pelayanan Family First Indonesia, salah satu kasus yang seringkali dikeluhkan oleh banyak pasangan adalah kepercayaan. Bagaimana Bu kita bisa mempercayai pasangan, atau bagaimana kita bisa membentuk kepercayaan? Karena apalagi mungkin pasangan seorang istri yang memiliki suami yang seorang yang memang dalam pekerjaannya mengharuskan dia harus keluar kota, sering keluar kota, terpisah.
gitu ya. Bagaimana Bu membangun kepercayaan dalam kondisi seperti ini, Bu? Ya, betul Pak Him, tentang kepercayaan ya. Kalau berani menikah dengan seseorang itu tentunya sudah percaya kan dia itu orangnya oke, baik, baru berani menikah seperti itu kan. Nah, jadi kepercayaan itu memang harus ada, harus ada. Tadi kan definisi daripada iman kan itu adalah percaya walaupun itu belum dilihat, begitu belum yang diharapkan belum kelihatan udah percaya gitu. Itu artinya beriman ya. Jadi pokoknya modal atau dasar hati percaya itu harus ada dulu. Nah, tetapi begini, bukan berarti percaya lalu percaya buta ya. Percaya buta. Oh, pokoknya saya percaya karena saya beriman ya. Buta akhirnya tidak melihat pasangannya itu ada perubahan loh. Ada gelagat ya, ada gelagat yang mencurigakan. Nah, itu pun pasangannya itu harus juga aware, harus sadar juga. Jangan bilang, oh saya beriman, percaya deh Tuhan yang atur semuanya. Enggak juga ya. Itu juga maksudnya itu percaya yang berhikmat ya, dilihat kalau memang ada menunjukkan gelagat apa itu terus terang ya. Saya kenapa sih kamu tuh sekarang bajunya kok singset seksi atau mungkin apa gitu kan? Atau mungkin kenapa itu kalau terima apa ini telepon lalu lari sembunyi apa. Nah, seperti itu. Ngomong baik-baik seperti itu, nanya. Jadi itu komunikasi harus lancar ya. Supaya tidak bermain di pikiran lalu main di tafsiran semau gue ya gitu kan. Jadi itu nanya ya, tapi kepercayaan itu tidak boleh hilang ya. Tetapi begini ya, memang kepercayaan itu bisa cacat ya. Kalau pernah pasangannya selingkuh, itu memang bisa susah gitu kan. Jadi ada pepatah begini, satu kali berbuat salah ya, untuk selanjutnya udah susah seperti itu kan. Jadi kalau pasangannya pernah satu kali selingkuh, lalu udah minta maaf benar-benar, udah nggak pernah lagi, tetapi memang kepercayaan itu retak seperti itu kan. Untuk nggak bisa pulang, jangan-jangan seperti dulu dia selingkuh, itu bisa ada seperti itu ya. Makanya kalau ada hal demikian itu ya, itu lebih terus terang ya, aku masih rasa gimana lo ada gangguan retak itu ya. Jadi kalau lebih baik kita transparan ya seperti itu dikomunikasikan ya supaya kepercayaan itu bisa tetap karena sudah ada masa begitu dan dengan komunikasi yang lancar seperti itu Pak Him ya. Iya. Trust, kepercayaan memang faktor yang sangat penting. Salah satu pilar yang penting dalam pernikahan yang sehat adalah trust. Dan bukan berarti tadi Bu Sisi sudah katakan, bukan berarti trust atau kepercayaan yang kita buta ya. Artinya udahlah, saya yakinlah suami saya nggak akan ini. Padahal mungkin dalam hati kecilnya sudah mulai memperhatikan ada perubahan-perubahan kecil dari pasangannya. Mungkin ada cara berpakaian yang berbeda, mungkin ada sikap-sikap yang tadi Bu Sisil katakan, contohkan gitu ya. Tiba-tiba kalau terima WhatsApp ngumpet gitu ya, atau terima telepon ngumpet, atau kemudian mulai nggak terbuka ya. Dan ini perubahan-perubahan seperti ini memang perlu untuk kita waspadai. Bukan berarti kita pasrah bongkoan, kalau orang Jawa bilang gitu ya, pasrah bongkoan. ini bahasa-bahasa yang menarik. Oke, baik Bu. Nah, X afirmasi, C-nya adalah confession, pengakuan kalau ketika salah, T-nya trust, dan S-nya adalah support. Nah, Bu memang memberikan support ini gampang-gampang susah. Ya, apakah memang kita perlu mendukung semua keputusan dari pasangan kita, atau kita perlu lihat-lihat, atau kita perlu selektif? Bagaimana parameternya, Bu? Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita punya iman yang baik ya, melalui support kita para pasangan? Tentang ini ya, support. Dukungan ya, memberi. Ya. Gimana Bu cara memberikan support yang baik, Bu, yang benar, Bu? Ya. Ya, oke. Jadi memang
suami istri itu kan masing-masing punya pikiran ya, masing-masing punya otak ya, otak punya jalan pikiran sendiri-sendiri seperti itu kan. Nah, dan kalau memberikan dukungan kepada pasangan juga itu juga harus dipikirkan ya, harus dipikirkan dukungan saya ini tepat nggak ya, seperti itu. Dukungan saya tepat nggak ya? Apakah kalau dukungan saya ini, kalau saya memberikan nasihat lah, memberikan usulan, tapi seperti apa? Apakah itu dia bisa menerima tidak ya? Ya kadang-kadang begini paham ya. Suami itu kadang merasa begini ya, saya kan kepala keluarga ya, pokoknya semua saya yang putuskan seperti itu kan. Kadang-kadang ada yang seperti itu kan. Nah, sedangkan istri itu harus manut ya, pokoknya saya bilang A, B seperti itu. Ada yang seperti itu kan. Nah, jadi itu dia mempunyai salah tafsir ya terhadap pengertian istri tunduk pada suami, itu salah tafsir. Karena tunduk itu bukan berarti yes menjadi yes woman ya, bukan menjadi yes istri, bukan itu ya. Dia tuh bisa mengutarakan pendapat, untuk memberikan dukungan. Menurut aku sih gini loh say, menurut kamu aku sih gini. Saya itu dia bisa ya, bisa memberikan pendapat seperti itu ya. Kalau mungkin pekerjaan suaminya lagi sulit, lagi lagi bangkrut atau mungkin kehilangan pekerjaan, itu istri itu boleh untuk mensupport, boleh ya, enggak boleh pokoknya udah diam, shut up, enggak bisa begitu, karena istri ini walaupun secara leadership-nya, kepemimpinan dia itu di bawah, tetapi dia kan juga punya pikiran, dia juga punya otak ya, dan dia juga boleh memberikan dukungan-dukungan, dan suami pun harus legowo, harus lapang dada menerima ya, menerima bahwa ini istri memberikan support bukan berarti menghina saya ya, bukan, tetapi ini memang tanggung jawabnya dia, Tuhan berikan sebagai penolong ini untuk mensupport saya ya. Mungkin support dalam semangat, syukur-syukur bisa support memberikan keuangan kan, nyari duit, bantuin suami ya, bersyukurlah seperti itu ya. Jadi memberikan support ini ya itu sangat diperlukan lah ya untuk dalam kehidupan suami istri, mana yang sedang butuh support ya satunya memberi gitu, Pahim, bergantian lah Pahim. Iya, dan khususnya kalau apa yang dilakukan atau diputuskan oleh pasangan kita itu sesuatu yang memang sesuai dengan perintah Tuhan, maka perlu kita support. Tetapi kalau kemudian keputusannya atau hal yang dilakukannya ini bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki, ya, bertentangan kaidah agama, berkaitan dengan norma agama, tentu saja kita tidak support, gitu ya. Karena jangan sampai kita justru mendukungnya dukungan yang salah, gitu ya. Pokoknya saya nggak peduli cari duitnya, mau korupsi kayak, mau maling kayak, mau jadi begal kayak, yang penting dapur ngebul, bukan support seperti itu ya. Tetap kita berikan dukungan, tapi asalkan yang keputusan atau pekerjaan atau perilaku yang dilakukan oleh pasangan kita itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Wah, Bu Sisil, memang kalau mau ngobrol soal ini, apalagi kalau ngobrol soal keluarga, Bu, ya, ini pasti akan menarik sekali, tapi sayangnya kita terbatas oleh waktu. Sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita, mungkin ada closing statement atau pesan-pesan terakhir, pesan-pesan penutup dari Bu Sisil untuk sahabat keluarga. Silakan, Bu Sisil. Baik, Pahim. Gini ya, kita akan bicara soal iman ya, iman yang diwujudkan dan juga yang mempengaruhi mententeramkan keluarga. Jadi iman itu bukan sesuatu yang disembunyikan. Ya. Iman harus diwujudkan dalam sikap dan perbuatan. Ya. Iman bukan hanya diwujudkan di depan orang banyak, tetapi juga diwujudkan di dalam rumah atau dalam pernikahan ya. Dengan cara apa ya? Yang pertama, memberi penguatan pada pasangan. Yang kedua, mengaku dan minta maaf pada pasangan kalau bersalah. Nah, yang ketiga, mempercayai pasangan. Yang keempat, memberi support pada pasangan. Tentunya yang support sesuai dengan perintah Allah. Itu Pahim. Wow, terima kasih Bu Sisil, sahabat keluarga. Ini pesan dari Bu Sisil, seorang pemerhati keluarga dan juga pengajar yang sangat berpengalaman dalam memperhatikan masalah-masalah keluarga. Saya percaya apa yang disampaikan oleh Bu Sisil
Dan apa yang kami bincang-bincangkan ini, kami berharap juga bisa menjadi inspirasi yang baik buat setiap keluarga Indonesia. Bagi Anda yang sudah berumah tangga, berikan penguatan kepada pasangan. Itu bukti nyata bahwa Anda seorang yang beriman, punya iman yang baik. Dan Anda juga belajar untuk mempercayai pasangan. Yang sudah dipercayai, tolong jangan dirusak kepercayaannya, karena untuk memulihkan kembali bukan hal yang mudah. Dan belajar untuk berterus terang, mengaku kalau memang salah, rendahkan hati untuk minta maaf, tentu saja dengan memperhatikan waktu dan tempat yang sesuai, yang tepat gitu ya. Dan berikan dukungan kepada pasangan, berikan dukungan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak hanya sekedar baik, tapi juga benar di hadapan Tuhan. Artinya dukunglah ketika pasangan melakukan hal-hal yang tidak melanggar hukum, tidak melanggar ketentuan agama. Inilah cara-cara yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan iman kita, khususnya dalam keluarga kita. Jangan menjadi pribadi yang kelihatannya wow di luar, kita punya citra yang baik di luar, tapi justru kita bermasalah di dalam. Ayo, kita tuh justru menunjukkan iman kita, kualitas iman kita dimulai dari keluarga kita. Karena ketika kita segala sesuatu, itu semua dimulai dari keluarga. Bu Sisil, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk inspirasi-inspirasi yang luar biasa, dan di lain kesempatan, tentu saja kami berharap Bu Sisil berkenan juga ya, kami undang lagi Bu ya, untuk berbagi pengalamannya Bu Sisil ya. Pak Him. Siap, Pak Him. Oke, baik. Sahabat keluarga, sampai ketemu di lain kesempatan. Jaga kesehatan, selamat menikmati waktu-waktu indah bersama keluarga, dan Tuhan memberkati kita semua.